Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang wanita cantik dari kota Shanghai yang ingin pensiun dari dunia persilatan sebab dirinya sudah bosan menyandang gelar Master Kungfu nomor 1 di dunia. Ya, karena sebuah gelar itulah semua master ahli bela diri dari penjuru benua berkumpul untuk dapat merebut gelar Master Kungfu dengan cara membunuh wanita cantik asal kota Shanghai tersebut. Tentu banyak rintangan dan permasalahan silih berganti menimpa dirinya, dimana film ini berjudul The Queen of Kung Fu 3 yang dirilis tahun 2022. Yadalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Ya, di sebuah keramaian kota inilah film pun dibuka. Kita diperkenalkan akan sosok wanita cantik yang sedang berada di dalam mobil. Ia bernama Nona Qin. Nampaknya kedatangan Nona Qin tak disambut baik oleh para penduduk yang berada di sana. Bahkan terlihat mereka sangat berkeinginan membunuh Nona Qin, sebab Nona Qin merupakan seorang wanita ahli bela diri nomor 1 di dunia. Karena background dan statusnya itulah, para pendekar ahli seni bela diri penjuru benua juga berkumpul datang menghampiri Nona Qin untuk merebut dan membuktikan bahwa mereka sanggup mengalahkan kungfu Nona Qin. Merasa harga dirinya direndahkan, pada akhirnya Nona Qin pun keluar, menghajar satu persatu para pendekar tersebut dalam hitungan sekejap. Singkat cerita, seusai mengalahkan dan membuktikan teknik kungfunya, terlihat Nona Qin sampai di sebuah kampung yang dulu pernah ia tinggali dan menimba ilmu di sana. Nampaknya keberadaan Nona Qin di sana dianggap sebagai orang asing, sebab Nona Qin sudah sangat lama tak bersama mereka. Ditambah saat ini penampilan Nona Qin yang sangat anggun bagaikan orang ternama. Tak hanya para penduduk desa, terlihat sang master juga sangat takjub melihat kedatangan Nona Qin. Lantaran memberikan salam hormat dan memanggilnya sebagai sang guru. Pada akhirnya sang master baru teringat bahwa wanita yang berada di hadapannya tak lain ialah murid kesayangannya. Sang master yang sangat senang, ia mengajak Nona Qin masuk ke dalam sambil bercerita akan masa lalu di saat dirinya masih tinggal bersama. Di sini Nona Qin memberitahu sang master bahwa kedatangannya tak lain untuk kembali tinggal di desa, sebab ia sudah tak tahan tinggal di kota Shanghai yang setiap saat diancam akan dibunuh oleh para ahli seni bela diri di seluruh penjuru benua. Dengarkan akan curhatan dan permintaan tersebut, adik seperguruan Nona Qin yang bernama Nona Yun juga membujuk sang master agar memperbolehkan Nona Qin tinggal di desa kembali. Dengan penuh pertimbangan serta tak ingin melihat murid kesayangannya celaka, sang master dengan senang hati akhirnya ia menerima Nona Qin untuk tinggal kembali bersama di desa. Tak hanya itu, sang master juga mengubah penampilan Nona Qin selayaknya wanita desa pada umumnya, agar para pendekar ahli seni bela diri tak mudah mengenali akan jati dirinya.
Dan benar saja, tak berselang lama di saat sang master hendak mengambil kendi yang berisikan air arak, tiba-tiba ia dikejutkan akan kemunculan sosok wanita misterius yang sedang melacak akan keberadaan Nona Qin. Karena sang master tak ingin menunjukkan keberadaan Nona Qin, dengan tega, wanita misterius tersebut membunuh sang master tanpa meninggalkan jejak pertarungan yang sengit. Nona Qin dan Nona Yun yang tersurut emosi melihat sang gurunya tewas, serta wanita tersebut memporak-porandakan desa tempat tinggalnya. Dengan seteguk wedang arak inilah Nona Qin bertarung sengit dengannya. Dan benar saja, dalam hitungan detik, wanita misterius tersebut dibuat KO tak berdaya melawan teknik kungfu dewa mabuk yang dikuasai oleh Nona Qin. Dengan melihat tato yang berada di lengan wanita tersebut, Nona Qin mengetahui jati diri asal-usul wanita asasin yang berada di hadapannya, di mana ia merupakan anggota yang berasal dari perguruan Aulalong. Nah, dari sinilah permasalahan Nona Qin semakin serius. Sebab para penduduk desa mengeklaim bahwa sebab musabab kematian sang master berasal dari Nona Qin. Nona Qin dan Nona Yun yang tak terima atas kematian sang master, mereka berjanji akan menuntut membalaskan dendam terhadap perguruan Aulalong. Singkat cerita, keesokan harinya, di sebuah perguruan Aulalong, kita diperkenalkan akan sosok pemuda kekar berhidung belang, yang tak lain pemuda tersebut ialah sang pemimpin di dalam perguruan, ia bernama Dragonfire. Disinilah ia dihampiri kedua orang yang mengajak dirinya untuk berkongsi bekerja sama. Ia bernama Tuan Han, seorang saudagar terkaya di kota Shanghai. Tuan Han yang tak ingin bisnis pasar gelapnya terhenti, ia meminta Dragonfire membunuh Nona Qin. Dengan imbalan ia akan membuatkan tempat yang lebih megah untuk perguruan Aulalong. Merasa tertantang akan penawaran bisnis tersebut, tentu Dragonfire menyetujui untuk berkongsi membunuh Nona Qin, agar ia juga bisa mengambil alih status Nona Qin sebagai orang nomor satu yang ahli dalam teknik dan seni bela diri di dunia. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Qin dan Nona Yun juga sudah sampai di kota Shanghai. Dengan dendam yang amat membara inilah, mereka berusaha mencari titik terang agar bisa menemukan dalang atas kematian sang gurunya. Akan tetapi seketika kehadirannya di kota Shanghai, ia ditangkap oleh aparat kepolisian sebab berita kematian sang master sudah menyebar luas, serta menganggap bahwa Nona Qin lah pelaku dari pembunuhan tersebut. Nona Yun yang tak ingin masuk dalam sel penjara, ia menggertak polisi tersebut agar melepaskan mereka, sebab terjadi salah paham atas kematian sang gurunya. Sebagai seorang aparat kepolisian, tentu mereka akan menyelidiki kasus tersebut dengan detail dan membawa mereka di dalam kantor untuk menjalani pemeriksaan. Sesampainya di dalam kantor, ternyata polisi yang hendak menginterogasi Nona Qin ialah sahabat lamanya yang bernama Brigadir Zhu. Tentu, Zhu sangat tahu betul akan jati diri Nona Qin, serta ia juga tak percaya jika Nona Qin membunuh gurunya sendiri. Dari itulah, Zhu akan berusaha membebaskan dan menolong Nona Qin dalam peristiwa tersebut. Namun dengan aneh dan konyolnya, Zhu malah menyuruh Nona Qin untuk memukul dirinya hingga jatuh, agar aparat polisi yang lain tak menaruh curiga jika dirinya lah yang secara sengaja melepaskan Nona Qin dan Nona Yun. Selepas dari kepergian Nona Qin dan Nona Yun, Zhu langsung menghadap sang jenderal untuk melapor jika Nona Qin dan Nona Yun berhasil melarikan diri. Mendengarkan akan laporan tersebut, tentu sang jenderal sangat marah sebab bukanlah hal yang mudah untuk menangkap dan menemukan kembali Nona Qin, yang notabene seorang ahli bela diri nomor satu di dunia. Tak berselang lama malam pun tiba. Telah di dalam penginapan, Nona Yun membantu Nona Qin untuk mengeluarkan angin yang berada di dalam tubuh Nona Qin. Belum usai dari kerokan, tiba-tiba mereka dihampiri Zhu dengan sangat terburu-buru, yang seketika menerobos masuk dan secara tak sengaja ia melihat kemulusan dada Nona Qin. Seusai diterjang, Zhu memberitahu akan maksud kedatangannya. Disinilah ia memberitahu Nona Qin untuk tetap waspada dan hati-hati,
Sebab saat ini sang jenderal usai melakukan kongsi dengan para pendekar ahli bela diri di penjuru benua agar dapat menemukan dan menangkap kembali dirimu. Dan benar saja, di saat Nonakin hendak pergi mencari makan, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan aliansi yang sengaja dikirim oleh para pendekar ahli bela diri penjuru benua. Namun, hal tersebut bukanlah masalah yang serius baginya. Dengan sedikit gerakan kungfu jurus Dewa Mabuk, Nonakin dengan sangat mudah melibas mereka semua. Dikira masalah cukup sampai di situ. Ternyata, pasukan utusan yang lainnya berbondong-bondong datang yang membuat pertarungan tak seimbang antar mereka pun tak bisa untuk dihindarkan. Ya, terlihat Nonakin merintih kesakitan sebab salah satu jarum yang dilesatkan pasukan aliansi penjahit berhasil menusuk ke dalam tubuhnya, yang ternyata jarum tersebut sangatlah beracun. Meskipun dalam keadaan yang tertatih-tatih inilah, Nonakin berusaha keras menghadapi dan mengalahkan semua para pasukan utusan pendekar ahli bela diri di penjuru benua yang hendak meringkus dan membunuh dirinya. Nonayun yang melihat Nonakin dalam bahaya, yang berusaha menolongnya, yang membuat salah satu matanya terkena pisau yang dilesatkan oleh pasukan tersebut. Nonakin yang tak tega melihat adik seperguruannya terluka. Dalam keadaan yang sudah terdesak inilah, dengan tiba-tiba Nonakin mendapatkan kekuatan super seusai terhempas masuk ke dalam gudang wedang tua. Ya, dengan beberapa tegukan inilah, Nonakin kembali bangkit menghajar mereka semua dengan sangat brutal. Terlihat dari ratusan pasukan utusan para pendekar ahli bela diri penjuru benua tak ada satupun yang mampu berdiri tegak berhadapan dengan Nonakin. Melihat luka Nonayun yang sangat ekstrim, tentu Nonakin sangat mensedih. Sebab saat ini adik seperguruannya harus cacat kehilangan salah satu matanya demi menolong nyawanya. Nonakin yang sangat geram dan tak tega melihat penderitaan Nonayun. Akhirnya ia memutuskan dan berniat untuk menghabisi semua nyawa para ahli bela diri dari penjuru benua yang telah mengutus pasukannya untuk melakukan penyerangan di malam itu. Tentu dengan teknik ilmu bela diri yang dimiliki, Nonakin dengan sangat mudah menemukan dan melibas satu persatu para ahli bela diri penjuru benua tersebut. Seusai melibas semua para ahli bela diri dari penjuru benua, Nonakin membangun kembali perguruan di kota Shanghai yang sebelumnya pernah diberhentikan akibat ia telah dituduh sebagai pembunuh sang gurunya. Tak berselang lama malam pun tiba. Mendengarkan bahwa Nonakin kembali mendirikan perguruan di kota Shanghai, sang jenderal dengan sengaja mengundang Nonakin dan Nonayun untuk membincangkan bisnis yang selanjutnya. Sang jenderal yang sudah di bawah pengaruh Tuan Han, ia meminta Nonakin dan Nonayun untuk ikut bergabung bersama mereka, sebab Tuan Han akan menjamin semua kebutuhan dan keinginan Nonakin, termasuk membuatkan gedung yang megah dan terkenal di mancanegara untuk perguruan kungfunya. Nonayun yang tak suka melihat salah satu ahli seni bela diri si alis putih yang masih hidup, ia pun seketika menyolok mata si alis putih dengan sendok garpu yang tak jauh dari hadapannya. Disinilah seketika anak buah sang jenderal mengepung dan menodongkan senjata api untuk kembali menangkap dan meringkus mereka yang dianggap sudah banyak melakukan kasus pembunuhan. Dalam kondisi yang terdesak inilah, tiba-tiba telepon sang jenderal berdering. Ya, dalam perbincangan yang singkat itulah, Tuan Han meminta sang jenderal untuk melepaskan mereka bertiga, sebab ia akan memanfaatkan Nonayun untuk ia jadikan alat penghasut, agar Nonakin dan Nonayun saling membenci dan membunuh satu sama lain. Setibanya di dalam perguruan, perseteruan Nonakin dan Nonayun tetap berlanjut, hingga pada akhirnya Nonayun memutuskan untuk meninggalkan perguruan yang didirikan oleh Nonakin. Nonakin yang tak ingin para masyarakat kota Shanghai mengonsumsi berita hoax, ia memanfaatkan sumber daya manusia untuk menyediakan dan menyebarluaskan segala informasi maupun berita dengan bantuan Zhu, agar para penduduk kota tak lagi percaya akan berita hoax yang dibuat Tuan Han dan sang jenderal. Nonakin
yang khawatir akan adik seperguruannya. Ia berusaha untuk mencari dan melacak akan kepergiannya. Namun tak disangka, di pertengahan jalan, Nona Ken sangat terkejut dan kecewa melihat Nona Yun yang saat ini berani mengonsumsi narkoboy dan berani bermain para pria. Atas tindakannya itulah, Nona Ken membawa paksa adik seperguruannya untuk menjalani hukuman atas tindakan terlarang yang tak diperbolehkan oleh mendiang gurunya, di mana setiap murid yang berani mengonsumsi narkoboy, maka mereka harus disucikan dengan cara dihukum 1000 kali pukulan dengan menggunakan tongkat, serta ia harus dikeluarkan dari dalam perguruan agar tak menjadi momok dan mencemarkan nama baik dari perguruan kungfunya. Seusai menjalani hukuman, terlihat Nona Yun berjalan tanpa arah tujuan dengan tertatih-tatih. Dalam keheningan inilah, Nona Yun diikuti sebuah mobil yang ternyata itu adalah Tuan Han. Mengetahui bahwa saat ini Nona Yun hidup dalam sebatang kara, ia mengajak Nona Yun untuk masuk ke dalam mobilnya. Sesampainya di dalam markas, Nona Yun dibujuk dan dirayu untuk ikut berkongsi dengannya membunuh Nona Ken. Dengan imbalan Tuan Han akan berjanji membantu biaya operasi untuk kesembuhan salah satu matanya yang telah buta. Dengan penuh pertimbangan, pada akhirnya Nona Yun menyetujui untuk menjalin kongsi dengan Tuan Han. Disinilah, tanpa butuh waktu yang lama, Nona Yun meluncurkan aksinya dengan kembali menghampiri Nona Ken, yang seketika ia melesatkan beberapa tembakan ke arah Nona Ken. Saat hendak mengakhiri nyawa Nona Ken, tiba-tiba sang jenderal dan para ajudannya juga datang di tempat tersebut, yang kemudian disusul oleh Brigadir Zhu, yang membuat adu mekanik antar mereka pun tak terhindarkan. Nona Yun yang sudah puas melihat sang jenderal berhasil ia bunuh. Seketika ia meninggalkan tempat tersebut dan mengirim Nona Ken untuk menuju desa mendiang gurunya. Ya, meskipun kekayaan dan kekuasaan sudah menyelimuti di dalam benaknya, namun Nona Yun tetap ingat akan masa-masa yang pernah ia alami bersama suka maupun duka, di mana ia tak akan bisa melihat kakak dari seperguruannya harus tewas di tangannya tanpa ada pembuktian yang real. Di mana misi Nona Yun selanjutnya tak lain untuk membunuh Tuan Han, yang merupakan saudagar terkaya dan ternama di kota Shanghai, yang mempunyai banyak kedai-kedai narkoboy dan tempat pasar gelap pemuas nafsu yang sudah menyebar luas di mana-mana. Dan benar saja, di saat perayaan hari kemenangan, dengan sengaja Nona Yun memberikan racun di dalam minuman mereka, yang membuat Tuan Han dan sang asisten setianya mati dalam hitungan detik. Merasa tak puas, Nona Yun kemudian berlatih teknik kungfu dari buku mendiang sang gurunya, agar ia bisa mengalahkan kakak seperguruannya Nona Ken untuk menjadi master ahli kungfu nomor 1 di dunia. Sedangkan di sisi lain di desa Gao, terlihat Nona Ken sudah kembali pulih dari luka beberapa tembakan yang berada di dalam tubuhnya. Akan tetapi, terlihat saat ini Nona Ken menjadi orang yang sedikit linglung, sebab ia tak bisa menerima akan kenyataan yang terjadi di dalam hidupnya, di mana sang gurunya tewas, adik seperguruannya yang paling ia sayang berkhianat, ditambah teman terdekatnya Brigadir Zhu harus tewas demi melindungi dirinya. Merasa bahwa kemampuannya cukup untuk bertarung dan mengalahkan kungfu yang dimiliki Nona Ken. Dengan semangat yang tinggi, Nona Yun pun kembali datang di desa Gao untuk menantang Nona Ken dengan segala jurus maupun teknik kungfu yang berhasil ia kuasai. Terlihat, meskipun Nona Yun berhasil belajar dan menguasai segala kitab jurus kungfu dari mendiang gurunya, namun teknik kehebatan kungfu yang dimiliki Nona Ken tak bisa untuk dipandang remeh. Bahkan ia mampu menghadapi Nona Yun sambil bermain-main. Nona Yun yang tetap berisi keras menjadi sang pendekar terkuat dan ternama nomor 1 di dunia. Tanpa henti, ia terus melesatkan serangan teknik dan jurus kungfunya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun tepar. Nah, dari sinilah
hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Tetaplah menjadi orang baik di sekitarmu, meskipun kadang kebaikanmu dianggap tak penting di mata orang lain. Ya adalah, saya Mimin Asih Film pamit undur diri karena mau ngopi di warung Bok Darmi. Kopi Bok Darmi tak ada duanya. Bye-bye.